Berjuang bareng party masa kecilnya sampai tembus S-rank, tapi pas momen itu nyampe, dia malah dikeluarin dari partinya sendiri. Yang bikin lebih nyesek lagi, tunangan yang dia sayang ternyata selingkuh, bahkan tidur bareng sahabat masa kecilnya. Kehidupan dia tiba-tiba runtuh seketika, tapi takdir berubah waktu dia beli seorang budak kecil yang tanpa disangka justru jadi cahaya baru di hidupnya. Meski harus ngulang lagi dari rank paling bawah bareng budak kecil itu, dia yakin suatu hari nanti bakal ngalahin mantan partinya. Yo, selamat datang di channel Israk EU. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya karena itu benar-benar ngebantu banget buat perkembangan channel ini. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Toru Eiban, salah satu anggota party rank S yang dipimpin sama hero bernama Sein, lagi berdiri di tengah panasnya pertempuran. Timnya lagi tarung mati-matian tuh ngelawan monster, dan Toru berhasil nyelamatin tunangannya, Lisa, dari serangan. Buat Toru, mereka kelihatan kayak geng teman kecil yang kompak gara-gara saling percaya dan punya tujuan bareng, atau setidaknya itu yang Toru pikir. Semua buyar pas tiba-tiba Sein ngomong, "Toru, lu dipecat dari party ini." Toru langsung kaku, shock. Dia nuntut penjelasan, tapi Sein malah santai ngejelasin kalau itu buat kebaikan Toru sendiri. Lisa, tunangannya, ikut setuju dan ngomong dingin, "Level lu terlalu jauh beda sama kita." Kata-kata itu nusuk banget buat Toru, apalagi pas Toru ngeliat cincin di jari Lisa yang bukan dari dia. Lisa pun buru-buru nutupin tangannya, tapi itu malah makin bikin curiga. Hatinya makin hancur pas lihat semua anggota party lain cuma diam, seolah ikut bersekongkol ngehianatin dia. Amarah dan putus asa pun numpuk. Sahabat yang dia percaya malah nusuk dari belakang dan tidur bareng tunangannya. Toru nggak tahan, langsung geplak Sein. Bar pun langsung ricuh, semua temannya Sein nyerbu dan ngelempar Toru ke dinding. Lisa yang lagi ngebantuin Sein sempat ngeluarin kata-kata terakhir yang sangat kejam. "Gue nggak mau ada hubungannya lagi sama lu, jangan dekatin kita lagi." Akhirnya Toru sendirian, dibuang dan dipermalukan. Di luar sana, hujan pun turun sangat deras, kayak ikut nangisin nasibnya Toru. Toru jalan tanpa arah sambil natap cincin yang dikembaliin Lisa. Kenangan indah muncul di kepalanya, tapi langsung hancur sama rasa sakit. Dalam keputusasaan, dia teriak kencang di tengah hujan yang turun itu, mukulin tanah, ngehempasin semua perihnya. Air mata nyatu sama hujan, sampai akhirnya dia ambil keputusan buat maju terus. Toru buka statusnya. Level dia jauh lebih rendah dari mantan teman-temannya. Stat-nya biasa aja, tapi skill-nya banyak. Sayangnya kelihatannya nggak ada yang berguna. Ada yang buat nurunin damage, ada yang buat ningkatin fisik, ada juga buat ningkatin skill. Sama satu lagi kemampuan misterius kayak sistem penyelamat gitu. Tapi semuanya dianggap nggak berguna. Waktu dia nanya ke para ahli pun mereka bilang fungsi skill itu nggak jelas. Toru sampai mikir pada saat itu, andai gue punya skill sepenting Sein, semua ini nggak bakalan kejadian. Selama ini gue cuma beban. Tiba-tiba seekor anjing iblis hitam nongol dengan taring nyeringai. Toru cabut pedangnya, siap untuk tempur. Pertarungan pun cepat kelar. Toru ngalahin si anjing itu dengan sangat mudah. Dan keajaiban pun terjadi. Energi yang besar banget tuh nyelimutin si Toru. Notif membanjiri pikirannya. Levelnya langsung naik menjadi level 300. Rasnya pun berubah jadi Dragon Folk. Nah, setelah itu, Toru pun rebahan di rumput dan tertawa dengan lega untuk ngelepasin semua rasa sakit yang dia pikul. Dengan kekuatan baru dan pikiran yang lebih jernih, dia janji buat keliling dunia, nyembuhin hati yang hancur, dan hidup buat dirinya sendiri. Perjalanannya pun dimulai di kota perbatasan yang rame banget yang bernama Arman. Suasananya yang hidup bikin dia takjub, kontras banget sama kesedihan yang baru dia alami. Pas lagi keliling, matanya nyangkut ke sebuah toko budak, masih dihantui pengkhianatan. "Gue butuh partner nih yang bisa gue percaya." Walau agak ragu, dia tetap masuk nyari ketenangan lewat ide loyalitas yang diikat kontrak yang gak bisa putus. Si pedagang nyambut ramah. Toru bilang dia butuh budak buat nemenin bertarung. Pedagang itu nanya, mau ras tertentu nggak? Toru menggelengkan kepala. Si pedagang langsung rekomendasi
bersihin Lizardman. Nunjukin ke satu makhluk gede dan seram di kandang itu. Harganya 30 juta. Toru nggak tertarik, minta lihat yang lain. Mereka jalan lebih dalam, berhenti di kandang berisi seorang elf cantik dengan kulit putih mulus dan rambut halus. Walau bajunya compang-camping, bikin penampilannya berkurang. Harganya 25 juta, tapi budget Toru cuma 1,5 juta. Akhirnya si pedagang bawa dia ke ruangan yang agak gelap gitu dan kumuh yang dipenuhi sama banyak kandang. Isinya makhluk lemah, sakit-sakitan, dan gak menarik. Tapi ada satu makhluk yang bikin Toru terpaku. Cewek kecil dengan telinga mirip anjing dan rambut panjang. Tiba-tiba mereka saling menatap dan bocil itu langsung kaget. 300? Toru dan pedagang sama-sama kagetnya. Di situ Toru mikir, dia tahu level gue. Penasaran? Toru nanya harganya. Pedagang jawab 110.000. Toru jongkok di depan kandang dan nanya, nama kamu siapa? Anak kecil itu pun jawab pelan, nyebutin namanya, yaitu Kaida. Toru langsung ngerasa cocok dan mutusin buat beli Kaida. Begitu kontrak terikat, muncul tanda di dada Kaida. Toru pun gendong Kaida keluar sambil ngeyakinin kalau dia sekarang sudah aman. Toru pun bawa Kaida ke dokter untuk ngecek kondisi tubuhnya dan bilang kalau Kaida ini tuh ternyata ras beast, bukan manusia seutuhnya, dan lagi kena penyakit langka. Satu-satunya obat yang bisa nyembuhin dia yaitu jantung naga. Tanpa mikir panjang, Toru langsung bertekad buat nyelamatin dia dan pergi ke hutan. Nah, pas di jalan tuh, Goblin tuh sempat ngeliatin Toru, tapi mereka malah ngejauh ketakutan buat nyerang. Tiba-tiba, suara raungan yang besar banget tuh ngegema dari balik pepohonan. Toru langsung lari ke arah suara itu dan bengong pas ngeliat seekor naga raksasa. Sisik yang berkilau, cakar yang besar, sama sayap kuatnya bikin angin berputar kayak badai. Tanpa ragu, Toru teriak nantang si naga buat duel. Keberaniannya makin kuat gara-gara kepikiran Kaida yang lagi nungguin dia. Serangan pertama, ekor naga nyapu ke arahnya, tapi Toru gesit ngeles. Si naga pun makin marah tuh, tapi Toru nggak goyah. Ingatannya tuh cuma tentang pengkhianatan yang bikin tekadnya makin kuat. Dia yakinin diri kalau dia bukan kayak mereka, dan dia nggak bakal ninggalin orang yang bergantung padanya. Dengan satu tebasan dahsyat, dia langsung motong kepala naga, ekornya, bahkan sebagian tebing di belakangnya. Kaget sama kekuatan sendiri, Toru nyeletuk pelan. Jadi ini kekuatan level 300. Balik ke penginapan, Toru ngasih obat dari jantung naga ke Kaida. Kondisinya mulai membaik, walau pelan-pelan. Capek, dia rebahan di ranjang sambil mikirin pertarungan tadi dan kekuatan baru yang dia punya. Pas pagi datang, dia kebangun dan ngelihat Kaida tidur di sebelahnya. Pelan-pelan dia keluar kamar bawa daging naga ke koki penginapannya. Si koki langsung kaget lihat bahan langka itu. Dari situ dia bikin hidangan mewah, stik naga dan hamburger. Toru makan dengan lahap dan bilang rasanya luar biasa enak. Habis sarapan dia balik ke kamar dan nemuin Kaida udah bangun. Kaida penasaran, nanya apa yang Toru bawa. Toru kasih piring berisi makanan sambil bilang, ini sarapan kamu, burger naga. Kaida gigit sedikit, matanya langsung berbinar penuh bahagia. Toru senyum ngeliatin dia, terus bilang kalau mereka harus beliin baju baru buat dia. Kaida kaget ngeliat ke bawah bajunya yang udah compang-camping. Abis makan, mereka pergi belanja. Toru milihin baju buat Kaida, terus mereka juga mampir ke toko senjata. Toru nanya apakah Kaida yakin nggak mau tongkat sihir, tapi Kaida tetap ngotot milih kipas besi. Dia angkat kipas itu dengan penuh percaya diri. Toru sempat ragu, tapi akhirnya nurut pas lihat betapa lihainya Kaida make senjata itu. Mereka jalan bareng di kota lewat stand makanan. Kaida sempat berhenti melirik camilan yang dijual. Toru nanya, mau? Kaida malu-malu jawab kalau dia pengen banget. Mereka beli beberapa dan duduk di bangku buat makan bareng. Toru kasih makanan ke Kaida sambil bilang, makan aja sepuasnya. Kaida senyum dan bilang makasih, manggil dia Tuan. Toru agak canggung, langsung bilang supaya dia berhenti manggil gitu. Muka Kaida langsung berubah, matanya berkaca-kaca. Dia tanya apakah Toru nggak suka sama dia, apa dia bakal dibuang. Toru buru-buru ngusap kepalanya, bilang, ngomong apa sih? Gue nggak bakal ninggalin kamu. Dia nambahin kalau dia pengen Kaida terus ada di sisinya seumur hidup. Walaupun dia nggak sempurna, dia butuh Kaida dan bakal selalu ngandelin dia. Dengar itu, Kaida langsung megang tangannya erat-erat sambil bilang kalau Toru adalah tuan terbaiknya.
Dia janji bakal ngelakuin apa aja demi dia dan mohon biar bisa selalu di sisinya. Sambil senyum, muka Toru pun malah jadi merah, bilang kalau Kaida bikin dia malu. Pas ngobrol, Toru tiba-tiba ngerasa sesuatu aneh dalam dirinya. Sesuatu yang gak dirasain sejak transformasi. Aura gelap muncul, notif sistem banjir di kepalanya, limit skillnya terbuka, ngasih dia kemampuan baru, magic landing, dan experience multiplier. Energinya sampai bikin Kaida kaget jatuh dari bangku. Aura itu makin kuat sebelum akhirnya reda. Toru buru-buru nolongin dia bangun sambil minta maaf. Ngejelasin kalau skillnya barusan ngasih dia kekuatan baru. Toru nanya, kamu baik-baik aja? Kaida ngangguk dan bilang kalau Toru bener-bener luar biasa. Toru buka sistemnya dan kaget lihat sebagian besar skillnya udah nyampe level 50. Dia bengong, mikirin perubahan itu dan betapa kekuatannya udah jauh melampaui batas biasanya. Terus dia nanya ke Kaida, ada sesuatu yang kamu pengen nggak? Kaida yang malu-malu akhirnya ngungkapin satu permintaan, yaitu sabun. Balik ke penginapan, Toru dan Kaida siap-siap buat mandi. Kaida ragu-ragu nanya, kita beneran mandi bareng? Toru jawab santai, iya mandi bareng, tapi bukan berarti gue tertarik sama bocil ya. Sambil bantuin Kaida bersihin diri, Toru akhirnya tahu kalau ternyata Kaida bagian dari Raspox atau rubah. Pas lagi ngebasahin rambut Kaida, tangan Toru nggak sengaja nyenggol bagian yang nggak seharusnya. Keduanya langsung kaget. Toru buru-buru minta maaf, tapi Kaida malah serius bilang kalau dia nggak masalah kalau itu emang yang Toru mau. Toru cuma ketok jidat dan bilang, ya sekarang mungkin enggak ya, tapi nggak tahu ke depannya kalau kamu udah gede. Habis itu, Kaida motong rambutnya. Dan Toru lihat ada benjolan kecil di kepalanya. Dia nanya, apa itu? Kaida jawab kalau itu telinganya. Toru heran, soalnya dia juga punya telinga manusia. Kaida ngejelasin kalau ada yang percaya kalau Tuhan ngasih Beast Folk itu dua pasang telinga waktu mereka diciptain. Selesai bersih-bersih, Kaida senyum lebar, bilang hari ini luar biasa dan berharap besok juga bisa seasyik ini. Toru senyum balik dan ngeyakinin dia kalau mereka bakal terus bareng-bareng. Besoknya Toru pulang dari urusan luar dengan muka bete. Kaida yang lagi jemur baju nanya ada apa? Toru ngeluh soal mahalnya biaya benerin pedang. Dia nunjukin pedang rusaknya dan cerita gimana dia coba beli pedang baru. Akhirnya terlihat flashback ketika Toru nyoba ayunin pedang di sebuah toko. Sekali ayun, tokonya itu langsung hancur. Kaca pecah dan senjata-senjatanya pada jatuh. Nah di situ Toru kesel sendiri karena malah bikin ribet. Kaida malah tertawa kecil dan bilang kalau dia tahu senjata yang pas buat Toru. Akhirnya Kaida ngajak Toru ke kuil senjata suci. Bangunan kuno itu udah setengah hancur ditelan tanaman liar, tapi pilar putih raksasanya masih bikin kagum. Di dalam, Kaida ngejelasin ada dua tes buat dapatin senjata suci. Pertama, buka pintu kuil, dan kedua, cabut senjatanya dari altar. Toru sempat ragu di depan pintu gede tanpa gagang. Kaida nyuruh dia coba buat sentuh. Begitu Toru menyentuh pintu itu, pintunya langsung nyala aura sihir dan kebuka. Kaida seneng banget, bilang dia udah lulus tes pertama. Obor di dalam nyorotin jalan ke altar yang kena sinar matahari. Di atasnya ada senjata suci, ujungnya nancep di batu. Toru lihat bentuknya senjata satu tangan. Kaida ngejelasin kalau senjata suci bisa berubah sesuai penggunanya. Toru maju, narik dengan tenaga penuh, dan berhasil mencabut pedang itu dengan sangat mudah. Kaida langsung sorak-sorak, muji dia abis-abisan. Di situ Toru keinget, dulu mantan teman partinya, bahkan tunangannya, nggak pernah muji dia. Kaida senyum sumringah tuh, bilang sekarang mereka bisa pergi berpetualang bareng. Toru senyum balik, bilang kalau nanti mereka udah di kota, mereka bakal bikin party resmi dan debut jadi petualang. Kaida angguk semangat, matanya berbinar. Perjalanan mereka baru mulai, tapi Toru udah ngerasa bersyukur punya Kaida di sisinya. Flashback pun muncul, ternyata Toru dulu tolol banget, sampai nggak sadar kalau Lisa udah jadi miliknya dari lama. Dia juga nggak tahu kalau tiga cewek di dalam partinya, yaitu Nei, Lisa, sama Sora, sebenarnya itu suka sama dia, yang bikin Sein iri setengah mati. Tapi Sein punya kemampuan sempurna yang disebut Demonic Eye of Lore. Dengan itu, dia bisa maksa lawan jenis jadi tergila-gila sama dia. Padahal Sein selalu kelihatan seperti pria sempurna, tapi kenyataannya
Nei, Lisa, dan Sora milih Toru ketimbang dia. Itu bikin dia makin dendam. Akhirnya make kekuatannya buat bikin para cewek jatuh ke pelukannya. Walau begitu, dia senang Toru udah disingkirkan, jadi dia bisa nikmatin cewek-cewek itu sepuasnya. Sein yakin suatu hari dia bakal lawan Raja Iblis dan jadi pahlawan. Raja Iblis adalah bencana yang muncul tiap 100 tahun sekali. Dia juga ngerencanain buat dapetin senjata suci biar misinya kelar. Dan begitu dapat ketenaran sama duit, dia bakal bikin harem berisi putri-putri kerajaan. Balik ke masa sekarang, Sein kaget setengah mati pas dengar naga udah dikalahin. Dia nanya dengan suara nggak percaya. Bangsawan yang ditanyain kelihatan menyesal, bilang kalau dia minta maaf bikin Sein kecewa. Sein narik napas panjang, coba tenang, terus nanya siapa yang bunuh naganya. Bangsawan itu ragu-ragu, jawab kalau mereka tuh nggak tahu. Pas rombongan sampai ke hutan buat nyelidikin, naganya udah mati. Di luar, Sein mukul batang pohon sampai bergetar. Marah banget karena ada orang lain yang ngerebut buruannya. Lisa pelan-pelan mendekat, nanya apa dia marah. Sein ketus jawab enggak. Nei malah ketawa-ketawa, nyuruh lupain naga dan ajak bersenang-senang di penginapan. Sabaran Sein abis, dia bentak Nei biar diam. Sementara itu, Sora mikir keras, bertanya siapa yang bisa ngalahin naga merah. Soalnya petualang biasa jelas nggak mungkin. Sein maksa senyum, terus bilang kalau kota udah aman. Mereka harus ubah rencana dan lanjut. Tapi pas nyampe ke kuil, amarahnya meledak lagi. Lihat altar kosong. Dia teriak marah, bilang senjata suci udah nggak ada. Suaranya tuh menggema di kuil. Dia makin ngamuk, nuntut tahu siapa yang ngambil. Lisa coba nenangin, naruh tangan di lengannya. Tapi dia malah nyenggol Lisa sampai jatuh. Dia bentak Lisa buat nggak nyentuh dia dan ngancem bakal bunuh dia. Lisa gemetar, minta maaf. Pikiran Sein kacau. Sejak Toru cabut dari party, semuanya jadi berantakan. Dia sempat mikir apa mungkin Toru dalangnya. Tapi buru-buru ngapus pikiran itu. Walau rasa ragu masih ngintip. Siapapun yang dihadapin pasti kuat. Jauh lebih kuat dari siapapun yang dia kenal di Arman. Kalau mereka bisa bunuh naga, berarti mereka mungkin juga ngambil senjata sucinya. Sein nentuin tekad. Kalau dia ketemu orang itu, dia bakal ngehabisinnya. Sein balik ke kelompoknya, bilang rencana berubah. Mereka bakal pergi ke dungeon Luntata, karena kalau berhasil nyelesain itu, dia bakal dapat pengakuan yang pantas. Dia jalan keluar kuil dengan langkah berat. Seorang warga lokal bilang ke Sein kalau bulan lalu emang ada dungeon di sana. Sein minta arah, tapi orang itu cuma nyengir, bilang nggak ada peta, tinggal jalan lurus saja. Mereka ikutin petunjuk seadanya, tapi begitu nyampe, yang ada cuma kawah raksasa tempat dungeon dulu berdiri. Sein jatuh berlutut, tenaganya hilang, lalu teriak frustasi. Suaranya menggema ke dalam kehampaan. Sebulan sebelumnya di Luntata, Kaida kelihatan super excited pas ngumumin kalau dia akhirnya dapat kartu petualang. Dia angkat kartu identitasnya tinggi-tinggi dengan senyum lebar dan rank D yang jelas kelihatan di situ. Toru ngeliat antusiasmenya, ngingetin dia buat jangan sampai ilangin kartu itu, soalnya penting banget buat identitas. Dia sendiri sempat melirik kartunya. Dulu mantan anggota party rank S, sekarang rank B. Tapi dia santai aja, nggak terlalu peduli. Pas mereka jalan keliling kota, Kaida ngeringis dan ngeluh soal bau alkohol yang nyengat banget di udara. Toru ketawa kecil, jelasin kalau kota ini emang terkenal sama minuman dan hiburannya. Kaida langsung manyun, ngegas bilang kalau dia kan udah punya Kaida, jadi nggak perlu ke tempat-tempat kayak gitu. Toru nyengir, nanya maksudnya tempat kayak gitu gimana? Kaida malah jadi malu, pipinya merah, terburu-buru buat ganti topik dengan bilang dia dengar ada dungeon di kota ini. Toru ngejawab, iya ada, kan lebih tua dari kota ini sendiri. Dia juga bilang besok mereka bakal ngejelajah dungeon itu. Toru penasaran, nanya apa Kaida tahu soal dungeon. Kaida ngaku nggak tahu banyak. Itu bakal jadi pengalaman pertamanya. Toru jelasin kalau dungeon itu ada dua fungsi utama buat para petualang. Pertama, buat dapetin material dan perlengkapan dari monster di dalamnya yang jadi sumber penghasilan. Kedua, di lantai terdalam ada core stone, batu langka yang bisa ngasih hadiah luar biasa kayak skill, item, atau harta berharga lainnya. Kaida dengerin serius dan akhirnya bilang dia paham. Matanya pun penuh tekad. Keesokan harinya, mereka masuk ke dungeon. Toru ngingetin Kaida kalau dia masih pemulihan. Jadi mereka cuma bakal jelajah lantai pertama dulu. Kaida setuju dengan ceria.
ceria. Begitu masuk, mereka nemuin koridor istana tua yang udah runtuh, penuh sulur tanaman merambat di dinding, lantai dan langit-langit retak. Tiba-tiba, seekor monster nyerang Kaida. Dia teriak, "Wind Cutter!" Dan tebasan anginnya langsung ngebelah monster itu sampai mati seketika. Toru kaget sekaligus kagum. Kaida excited banget, bilang levelnya langsung naik ke level 15. Toru sampai nggak percaya, heran karena mereka baru sejam di dalam dungeon. Kaida senyum, bilang mungkin karena dia dekat sama Toru. Toru menyangkal, tapi dalam hati mikir apa jangan-jangan emang ada pengaruh dari kemampuannya. Kaida makin semangat, janji bakal terus jadi kuat buat bantu Toru. Naik ke lantai 3, dua monster gede bermata satu langsung nyerang Kaida. Dia gerak lincah, salto, dengan gesit nyerang dari belakang. Kaida mengeluarkan skill Blizzard Blossom, langsung ngebekuin mereka. Sebelum dia ngabisin keduanya, dia nengok ke arah Toru, minta penilaian, dan Toru ngangguk kagum, ngakuin kalau dia udah bersihin satu lantai sendirian. Tapi Kaida masih nggak puas, bilang level 30 belum cukup buat jagain Toru, dan janji bakal jadi lebih kuat lagi. Toru nyaranin buat balik aja hari ini, karena udah cukup dapat banyak item dan material. Kaida sempet ragu, tapi akhirnya nurut. Pas mereka mau keluar, Kaida nemu sesuatu di tanah. Toru bilang itu cuma sampah, tapi mata Kaida langsung berbinar. Itu ternyata alat penyimpanan sihir buat barang langka. Bisa nampung 100 item. Toru penasaran, nanya, apa bisa buat item ukuran apa aja? Kaida yakin dan bilang ya bisa. Kaida semangat banget tuh ngajak untuk lanjut, tapi Toru geleng kepala, bilang stok makanan mereka udah menipis. Dia yakinin Kaida kalau masih banyak kesempatan buat naikin level nantinya. Akhirnya mereka setuju sambil ngetes alat itu dan takjub lihat kantong bawaan mereka hilang entah kemana. Malamnya Kaida lahap banget makan, bilang dagingnya enak parah. Dia pesen banyak dan makasih ke Toru. Tapi Toru cuma jawab kalau dia tuh nggak perlu makasih, soalnya itu hasil kerja keras Kaida sendiri. Dia hitung duit yang Kaida dapet, makin kagum sama performa Kaida di dungeon pertamanya. Pas lihat Toru nggak makan, Kaida nanya kenapa. Toru bilang itu makanan Kaida, karena Kaida yang ngasilin duitnya. Kaida senyum, mindahin makanan ke piring, kasih ke Toru sambil bilang, makanan ini rasanya lebih enak kalau dimakan bareng loh. Toru pun terharu, akhirnya setuju buat makan bareng. Abis makan, mereka jalan di kota. Toru keingat masa lalunya yang penuh kesusahan dan kesepian. Tapi sekarang hidupnya jadi lebih terang karena Kaida ada di sisinya. Dia mikir, dulu hidupnya busuk banget, tapi semenjak ketemu Kaida, semuanya berubah. Dia berharap perjalanan damai kayak gini bisa terus berlanjut, biar hatinya yang kosong ini bisa terisi. Besok paginya, suara panik Kaida bangunin Toru. Dia kebangun setengah sadar dan langsung kaget setengah mati. Karena di depannya berdiri seorang wanita, tubuhnya cuma ketutup selimut tipis. Bingung, Toru nanya, ada apa? Cewek itu juga bingung, bilang dia kebangun kayak gini dan gak tahu harus gimana. Ternyata itu adalah Kaida. Penampilannya berubah total. Sekarang dia kelihatan kayak wanita dewasa dengan tubuh yang matang. Selimut hampir nggak bisa nutupin seluruh badannya. Toru masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Nanya, ini beneran Kaida? Kaida kalem jawab, mungkin perubahan ini gara-gara lonjakan levelnya yang sangat drastis. Dia jelasin, katanya kalau anak kecil udah tembus level 20, tubuh mereka tuh bisa tumbuh semalam sesuai kekuatan baru. Toru mikir, masuk akal. Soalnya dulu dia juga berubah ras gara-gara levelnya naik mendadak. Dia cuma nggak nyangka Kaida bisa jadi secantik ini dalam semalam. Toru akhirnya bilang dia harus pakai baju. Kaida bingung. Bajunya yang lama udah robek dan nggak muat. Toru kasih kemeja putih panjang dari tasnya. Kaida malu-malu ngendus baunya dulu sebelum dipakai. Terus bilang ukurannya agak kebesaran. Toru nambahin, kayaknya kamu butuh celana juga deh. Gak lama Kaida udah pakai outfit baru. Dia muter sekali sambil nanya gimana penampilannya. Toru kasih jempol, bilang cocok banget. Mereka mampir ke toko, Toru beliin kipas besi lagi buat Kaida, nanya apa dia bisa pakai dua sekaligus. Kaida dengan percaya diri bilang bisa. Toru jelasin kalau pakai dua kipas bisa bikin dia ngecast dua sihir barengan. Pas jalan di kota, orang-orang pada bisik-bisik soal kecantikan Kaida. Ada juga yang ngelontarin komentar mesum yang bikin Toru kesel. Kaida malah ceria, bilang dia bakal cari banyak duit buat Toru. Tapi Toru bilang dia nggak perlu, soalnya duit dari naga kemarin masih banyak. Toru tekankan tujuan mereka sekarang
sekarang cuma naikin level Kaida. Toru angkat ransel penuh makanan dan air. Kaida kelihatan super happy, ekornya sampai goyang-goyang. Dia bilang dengan semangat, hari ini pasti bakal seru banget. Di dungeon, mereka naik ke lantai yang dihiasi air terjun kecil dari langit-langit. Monster kerangka langsung menyerang Kaida, tapi dia ngelawan dengan gampang. Dia pakai skill Aerial Blast buat ngelempar kerangka-kerangka itu, lalu bikin lingkaran sihir yang ngehujanin es tajam, mecahin sisa musuh jadi serpihan. Kaida bersorak, "Yeay, kita berhasil!" Tapi Toru masih datar aja. Dia bilang lantai 4 cuma butuh level 15, sementara Kaida udah level 50. Ngerasa bosan, Toru bilang kalau dia tuh capek. Kaida ngibasin kipas besinya, munculin hembusan angin kecil. Tiba-tiba muncul karpet. Dia bentangin di lantai, terus duduk sambil nepuk pahanya, nyuruh Toru rebahan di situ. Toru sempet ragu, tapi Kaida bilang istirahat sebentar nggak masalah. Akhirnya nurut juga. Begitu rebahan, dia kecium aroma tubuh Kaida yang lembut dan nenangin. Dia bergumam, kayaknya gue bakal tidur nyenyak nih. Lalu meram. Pas bangun, Toru duduk dan ngucapin terima kasih. Bilang tidurnya enak banget gara-gara Kaida. Kaida senyum hangat, jawab kalau dia senang dengar itu. Toru baru ngeh, ada tumpukan tulang monster di dekat situ. Dia nanya, ini apaan? Kaida nyantai jawab, mereka nyerang pas kamu tidur, jadi aku beresin. Toru langsung kagum lagi. Pas mereka berdiri, Kaida ngibasin ekornya buat bersihin debu dari badan Toru. Sentuhan lembut itu bikin muka Toru jadi merah dan mikir dalam hati, apa ini? Rasanya kayak punya bidadari surga. Nggak lama, Toru minta lihat status Kaida. Dengan senyum, Kaida nunjukin progresnya. Skill listnya gila banget. Toru mikir ini skill penyihir kelas atas, apalagi power boost, bakat langka yang biasanya cuma dimiliki mage terkenal. Toru yakin kalau Kaida ini emang ditakdiri untuk jadi sangat hebat dan sempat ngeliatin dia dengan kagum.